Anda kembali di Kabar Haji dan kita masih berbincang dengan Menteri Sosial Ibu Khofifah. Kita tahu bahwa cuaca di Arab Saudi saat ini sedang tidak menentu ya Ibu ya. Dari pengalaman Ibu sendiri selama menunaikan haji di sana, memang cuaca di sana ekstrim dan kadang tidak menentu seperti itu Ibu? Mungkin ini akibat global warming ya. Kalau dulu memang panas ya panas gitu. Memang kadang-kadang terus suka Allah memberikan rahmat hujan turun. Wah itu kalau di Mekah hujan turun itu berkah yang luar biasa. Tetapi bahwa sudah harus mulai disiapkan dari sejak sebelum keberangkatan. Kalau misalnya ini KBIH-nya itu relatif bisa menyampaikan pesan-pesan supaya bagaimana mereka menjaga fisik dengan baik, perbanyak minum vitamin C misalnya sebelum berangkat, mulai olahraga ya, suka jalan pagi ya. Jadi itu akan sangat membantu ketika di sana. Kemudian pakai spray, bawa terus ya gitu. Misalnya ketika kita ke masjid pun dibawa, di tengah jalan pun itu sudah dibasahi semua. Yang perempuan mukenanya udah dibasahi, yang laki-laki mungkin pakai sajadah ya, ditutup di atas, dibasahi. Biasanya sampai di jalan itu juga udah kering gitu. Nanti sebelum pulang dari masjid dibasahi lagi ya. Apalagi kalau di sana misalnya di Masjidil Haram sudah dikasih saja ini air zam-zam, udah begitu terus dipakai tutup untuk sajadah. Itu pun di jalan juga udah kering. Asal itu bisa terkomunikasikan dengan baik dan jamaahnya mengikuti, insya Allah tidak ada masalah. Iya. Bisa jadi Bu, cuaca yang panas mungkin menjadi ujian tersendiri buat jamaah ya Bu ya. Buat kami ingin tahu bagaimana sih Bu ketika Ibu menjalankan ibadah haji, ada nggak sih ujian-ujian yang dihadapi saat itu? Alhamdulillah saya memang sudah disampaikan oleh kiai saya, perbanyak ya kalau di Madinah, perbanyak baca sholawat gitu. Kemudian surah Al-Insyirah itu banyak, surah Al-Ikhlas banyak. Pokoknya kita terus jangan berhenti untuk melafalkan ayat-ayat yang mungkin para kiai, para mutawif juga sudah sampaikan gitu. Jadi alhamdulillah sepertinya semua tertuntun, sehingga hadirnya kita itu perasaan saya kita lumayan bisa membantu banyak orang. Ya. Sedikit saja Bu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji saat ini, bagaimana menurut Bu? Ya, saya tidak hanya melihat pada jamaah haji, tetapi juga pada jamaah umroh perempuan. Kalau jamaah perempuan seringkali tidak terkawal oleh mutawifah, jadi mutawif perempuan, sehingga fikih haji perempuan itu seringkali terlewatkan. Misalnya tadi kayak Ustadz Hamdan menyampaikan bahwa oh iya ini akan mikot dari Bir Ali sebelumnya, kemudian mereka harus sholat 2 rakaat. Apakah sholat niat umroh, apakah mereka sholat untuk tahiyatul masjid. Ini kalau jamaah laki-laki lewat mereka relatif terkawal oleh mutawifnya. Jamaah perempuan itu hampir mereka tidak mendapatkan pengawalan bagaimana melaksanakan maksimalisasi ibadah dengan baik. Oleh karena itu memang harus mulai dihitung ini perbandingan antara jamaah laki-laki dan perempuan, mutawif laki-laki dan mutawif perempuan rasanya memang sudah disiapkan. Tidak hanya mutawif lokal, yang sering kali itu mutawif yang ada di Madinah dan mutawif yang ada di Mekah, tapi pengawalan proses umroh, pengawalan proses mereka harus mikot di mana, kemudian mereka harus sholat misalnya mulai tahiyatul masjid atau dia mau sholat karena ini menjelang mikot dan seterusnya, itu yang kita membutuhkan pengawalan lebih maksimal lagi ke depan. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan ya untuk pelaksanaan ibadah haji selanjutnya. Ibu Khofifah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Haji atas pengalamannya, sangat bermanfaat sekali. Dan pemirsa, demikian Kabar Haji untuk hari ini. Saksikan Kabar Haji setiap hari Senin hingga Jumat jam 1 siang. Saya Yomi Fitri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.